Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansu ini kan clear tentang mukaddimah apa ilmu apa tafsir. Nama nasa mansu itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sedekah atau zakat atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok. Zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arso nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Madinah. Karena di Madinah itu melewati Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam. Mohon niat apa? Ikhram. Enggak, saya nanti aja dari Birali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti wes soleh. Nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tawu ala duhuri. Kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego. Atau jenis produk sosial. Atau jenis, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini, pakai mic jangan. Nabi dulu nggak pernah pakai mic. Bid'ah itu. Ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti sekarang kembali ke nasa mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasa mansuh. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo.
Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek nang bab nasaman golek ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Nah, kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfa dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar, ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini, kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi, Pak. Ya kondisional, nggak bisa disamaratakan. Ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasaman so, karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu kal amri khina dhfi atau khina dhufi wal qillati bisabri wasafhi summa nusikha bi ijabil kital wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Sudah.